Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ludi Pratiwi dengan NPM 2408260137 dengan blok CMH atau Cell Molecule and Hematology. Baik, di sini saya akan menjelaskan minmap saya yang berjudul komponen darah. Apa itu komponen darah? Komponen darah adalah cairan di dalam tubuh manusia yang memiliki berbagai komponen utama yang bekerja untuk menjaga fungsi tubuh. Berikut penjelasan mengenai komponen darah. Yang pertama itu ada plasma. 55% dari total volume darah. Sebelumnya, apa itu plasma? Plasma adalah cairan berwarna kekuningan yang terdiri dari air, protein plasma, dan zat-zat terlarut lainnya. Air 90-92%. Air berfungsi membantu menjaga volume darah, mengangkut zat-zat terlarut, dan mengatur suhu tubuh. Kemudian ada protein plasma. Protein plasma 7-8%. Protein plasma ini ada albumin, globulin, dan fibrinogen. Albumin, apa sih fungsinya? Fungsi albumin itu mengatur tekanan osmotik darah dan menjaga distribusi cairan tubuh. Kemudian ada globulin, apa fungsinya? Fungsinya itu berperan dalam sistem imun, antibodi, dan transportasi zat seperti hormon dan lemak. Kemudian ada fibrinogen, penting dalam proses pembukaan darah. Kemudian itu ada zat-zat terlarut lainnya. Itu seperti elektrolit, nutrisi, gas. Elektrolit itu seperti natrium, kalium, kalsium, dan klorida. Kemudian kalau nutrisi itu seperti glukosa, asam amino, lemak, dan vitamin. Kemudian ada gas. Gas itu seperti oksigen, O2, dan karbon dioksida, CO2. Kemudian ada hormon dan limbah metabolik, itu seperti urea dan asam urat. Kemudian itu ada sel-sel darah. 45% dari total volume darah. Sel-sel darah itu terdiri dari sel-sel darah merah atau eritrosit, kemudian ada sel-sel darah putih, leukosit, kemudian ada keping darah, trombosit. Jadi sel-sel darah merah, yang pertama itu ada eritrosit. Fungsinya itu mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh dan membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru. Komponen utamanya itu hemoglobin, protein yang mengikat oksigen. Bentuknya apa? Bentuknya itu seperti cakram bikonkav tanpa inti, memaksimalkan area permukaan untuk pertukaran gas. Kemudian, berapa kira-kira kisarannya? Kisaran jumlah normal itu pada laki-laki 4,5-6 juta sel. Kalau pada perempuan itu 4-5,5 juta sel. Terus berapa lama masa hidup sel ini? Itu ada 120 hari. Kemudian ada sel darah putih atau leukosit. Fungsinya itu berperan dalam sistem imun untuk melawan infeksi, bakteri, virus, dan zat asing. Kemudian apa aja jenis-jenisnya? Jenis-jenisnya itu ada granulosit, ada agranulosit. Terus kalau di granulosit itu ada neutrofil. Neutrofil ini membentuk sekitar 40-60% dari total leukosit, berfungsi melawan infeksi bakteri melalui fagositosis. Kemudian ada eosinofil. Sekitar 1-4% dari total leukosit terlibat dalam respon terhadap infeksi, parasit, dan reaksi alergi. Kemudian ada basofil, kurang dari 1% dari total leukosit, melepaskan histamin selama reaksi alergi. Kemudian itu ada agranulosit. Agranulosit ini ada limfosit dan monosit. Limfosit sekitar 20-40% dari total leukosit, terdiri dari sel B dan sel T yang berperan dalam respon imun spesifik. Kemudian ada monosit, sekitar 2-8% dari total leukosit, berkembang menjadi makrofag yang membersihkan sel-sel mati dan patogen.
Kira-kira berapa kisaran jumlahnya normalnya? Kisaran jumlah normalnya itu 4.000 sampai 11.000 sel darah. Kemudian yang ketiga itu ada keping darah atau trombosit. Apa fungsinya? Fungsinya itu berperan dalam proses hemostasis dengan membentuk sumbat platelet untuk menghentikan perdarahan dan melepaskan faktor-faktor yang membantu dalam pembekuan darah. Apa saja ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu fragmen sel kecil tanpa inti, kemudian berdiameter sekitar 2-3 mikrometer. Berapa jumlah normal? Sekitar 150.000 sampai 450.000 trombosit per kilo per mikroliter darah. Kemudian adapun komponen darah lainnya itu ada zat gizi, glukosa, asam lemak, vitamin, dan mineral yang diangkut ke seluruh tubuh. Kemudian itu ada hormon. Hormon itu mengatur berbagai fungsi tubuh seperti metabolisme dan reproduksi. Kemudian ada produk sisa metabolisme, itu seperti urea dan asam urat yang akan dikeluarkan melalui ginjal. Mungkin ini saja penjelasan PMAP saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.